Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alfarizi dengan NPM 224122032 dari kelas akuntansi 22A. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor untuk mendukung opini mereka tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Bukti audit ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk catatan akuntansi, dokumen pendukung, observasi, dan komunikasi dengan pihak lain. Bukti audit memiliki beberapa fungsi penting di dalam proses audit, yaitu yang pertama yaitu memberikan dasar untuk opini auditor. Bukti audit adalah dasar utama bagi auditor untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua yaitu meningkatkan keyakinan auditor. Bukti audit yang memadai dan kompeten akan meningkatkan keyakinan auditor terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, menjelaskan temuan audit. Bukti audit digunakan untuk menjelaskan temuan audit kepada klien dan pihak lain yang berkepentingan. Yang keempat, mendukung rekomendasi auditor. Bukti audit dapat digunakan untuk mendukung rekomendasi auditor kepada klien untuk perbaikan sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Bukti audit yang baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harus relevan. Bukti audit harus relevan dengan tujuan audit dan harus dapat mendukung atau menyangkal asersi yang diaudit. Selanjutnya yaitu kredibel. Bukti audit harus dapat dipercaya dan bebas dari bias. Yang ketiga cukup. Bukti audit harus cukup untuk mendukung opini auditor, serta bukti audit harus dikumpulkan pada waktu yang tepat untuk mendukung tujuan audit. Bukti audit dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bukti audit berdasarkan sumber yang dibagi menjadi bukti audit internal. Bukti audit yang diperoleh dari sumber internal entitas seperti catatan akuntansi, dokumen pendukung, dan observasi. Dan bukti audit eksternal, yaitu bukti audit yang diperoleh dari sumber eksternal entitas seperti konfirmasi dari pihak ketiga dan prosedur analitis. Yang kedua yaitu bukti audit berdasarkan metode, yang dibagi menjadi bukti audit pemeriksaan, yaitu bukti audit yang diperoleh dengan memeriksa catatan akuntansi dan dokumen pendukung. Selanjutnya bukti audit pengujian, bukti audit yang diperoleh dengan melakukan pengujian, seperti pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Dan bukti audit persuasif, yaitu bukti audit yang diperoleh dengan cara persuasif seperti konfirmasi dari pihak ketiga dan pertanyaan kepada manajemen. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang akan dikumpulkan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan auditor dalam pengumpulan bukti audit adalah risiko audit, yaitu semakin tinggi risiko audit semakin banyak bukti audit yang perlu dikumpulkan. Selanjutnya kompleksitas transaksi, yaitu transaksi yang kompleks membutuhkan lebih banyak bukti audit daripada transaksi yang sederhana. Selanjutnya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi jumlah bukti audit yang diperlukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukti audit adalah elemen penting dalam proses audit. Bukti audit yang memadai dan kompeten akan membantu auditor untuk memberikan opini yang wajar tentang kewajaran penyajian laporan keuangannya. Saya rasa sekian video materi mengenai bukti audit yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.